Gimana nih kalau misalnya ternyata dalam kurun waktu 4 tahun terakhir itu, PBF-nya memang belum ada nih, diperiksa sama petugas, itu gimana tuh, Kak? Nah, itu saya belum tahu jawabannya. Boleh. Aduh. Halo sahabat Odi, kali ini aku mau ngomongin tentang sertifikat nih. Bukan sertifikat tanah, sertifikat rumah, apalagi sertifikat vaksin. Kali ini teman-teman kan lagi ada di podcast Podisian ONTP, I Hear Your Voice. Nah, pasti yang diomongin itu tentang sertifikat CDOB. Teman-teman ingat nggak kapan masa berakhirnya sertifikat CDOB? Jangan sampai kelewatan ya. Tapi memang sih ya, ngurusin permohonan sertifikat CDOB itu banyak nih yang suka parno duluan. Aduh, gimana ya nanti kalau misalnya petugas datang terus temuannya jadi banyak, apa aja yang harus disiapkan. Udah pikirannya kemana-mana. Nah, daripada overthinking kayak gitu, kita langsung aja tanya sama inspektur CDOB-nya. Kita mau tahu nih tips dan triknya gimana lancar proses resertifikasi CDOB. Halo Kak Kara. Halo Kak Nira. Halo Inspektur Nira. Inspektur Vijay. Tadi denger kan apa yang aku sampaikan ini ke teman-teman. Iya. Gimana sih Kak tipsnya biar lancar proses resertifikasi CDOB? Oke, proses gimana caranya lancar ya? Lancar proses sertifikasi Tips and CDOB. triknya deh gitu. Oke, tips and tricks yang pertama tentu saja nih teman-teman di PBF itu harus tahu dulu, harus ingat gitu ya masa berlaku sertifikat CDOB-nya itu kapan nih habisnya gitu. Jadi jangan sampai pengajuan resertifikasinya mepet-mepet gitu. Oke. Nah, kalau waktunya itu paling cepat adalah 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu paling cepat mengajukan resertifikasi CDOB dan maksimal banget itu mengajukan 6 bulan sebelum sertifikat CDOB-nya habis gitu. Kak, tapi kalau misalnya nih ternyata ada teman-teman nih yang ngajuin mepet banget nih. Kalau misalnya nih, aduh ternyata ke 3 bulan lagi masa berlakunya habis, itu gimana Kak? Ini nggak boleh nggak dilayanin nggak sama inspektur CDOB nih kalau kayak gitu? Tetap dilayanin, cuman ya kita tidak bisa ya yang namanya memberikan percepatan seperti itu. Karena apa? Karena yang mengajukan banyak banget. PBF di Indonesia ada berapa? Inspektur Vijay? Iya, ribuan ya. Ribuan ya. Dan yang mengajukan permohonan itu tidak hanya 1-2 ya teman-teman, permohonan itu banyak begitu. Jadi ya untuk memenuhi unsur-unsur keadilan ya kan, seperti itu ya kita pasti akan memberikan perlakuan yang sama untuk semua PBF. Maka dari itu nih kita menghimbau agar PBF itu bisa sadar dulu pertama kali masa berlaku sertifikatnya habis kapan. Nah, udah diingat-ingat tuh, sudah direncanakan kapan akan mengajukan resertifikasi CDOB gitu. Jadi dalam kurun waktu yang 6 bulan itu maksimal sampai 1 tahun silahkan mengajukan ketika memang sudah siap untuk mengajukan resertifikasi CDOB. Dan paling banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan itu biasanya kenapa kok takut nih kalau misalkan ngajuin di awal-awal, takutnya nanti masa berlakunya itu jadi berkurang gitu ya. Padahal enggak ya kayak? Padahal enggak. Jadi kapanpun mengajukan resertifikasi CDOB selagi masuk di rentang tadi ya, maksimal 6 bulan dan paling cepat itu adalah 1 tahun, masa berlaku sertifikat itu akan dilanjutkan dari masa berlaku sertifikat yang lama gitu. Jadi 5 tahun setelah 5 tahun plus ya, setelah sertifikat yang lamanya itu gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi istilahnya nggak ada pemotongan waktu nih, walaupun ngajuinnya lebih cepat dari masa berlakunya ya Kak. Maksudnya bukan yang mepet-mepet gitu. Betul tuh tadi sama yang dibilang sama Kak Kara itu ya, memenuhi unsur keadilan dan fair ya Kak ya. Jadi nggak ada istilah pilih kasih, si ini yang diduluin, si ini gitu kan. Nggak seperti itu ya Kak ya. Nggak seperti itu. Kita profesional ya. Betul sekali. Inspektur yang profesional. Berintegritas ya Kak. Nah, betul sekali. Itu apa lagi Kak? Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah teman-teman harus pastikan bahwa untuk mengajukan resertifikasi CDOB itu sudah tidak ada lagi PR Kapa.
Itu dia. Kalau misalkan pernah diperiksa sama Petugas. sama UPT nih ya, sama petugas Balai POM, pemeriksaan rutin, inspeksi rutin, pengawasan rutin, atau ada dapat pernah surat cinta gitu ya dari BPOM, misalkan udah lama nih nggak ngelaporin EWAS gitu ya. Jadi itu harus dipastikan kembali semuanya sudah close kapanya. Nah, gitu. Jadi udah ada pernyataan dari yang mengeluarkan kapa itu bahwa memang kapanya sudah selesai, artinya sudah diperbaiki sampai selesai. Gitu. Tapi kak gimana nih kalau misalnya ternyata dalam kurun waktu 4 tahun terakhir itu PBF-nya memang belum ada nih diperiksa sama petugas, itu gimana tuh kak? Nah itu saya belum tahu jawabannya. Serius nih kak, apa jawabannya? Jadi kan jangan bikin yang lain penasaran dong. Apa nih? Gimana? Oke, kalau misalkan ternyata belum pernah diperiksa sama sekali ya dalam 4 tahun, ya berarti silakan membuat surat pernyataan bahwa memang belum pernah diperiksa oleh Badan POM gitu. Jadi nanti kita akan compare dengan data yang ada di kita gitu ya. Jadi kalau memang belum pernah, ya kita juga akan cek data kita. Oh ternyata memang belum pernah. Oke, gitu ya. Gitu. Itu yang close kapa ya. Yang kedua. Yang ketiga kak. Yang ketiga, pastikan juga denahnya sudah sesuai. Biasanya kalau misalkan sudah jalan nih 5 tahun dari yang sebelumnya sertifikat baru, bisa jadi sudah ada pengembangan nih, udah perluasan gitu ya. Tapi denahnya masih denah yang lama gitu. Jadi silakan diupdate ya denahnya sesuai dengan kondisi yang ada, realnya seperti apa, dan diajukan ke UPT setempat, UPT BPOM setempat. Berarti memang untuk denah ini harus ada persetujuan, tapi memang dari UPT setempat ya kak ya. Betul sekali. Tidak harus mengajukan persetujuan ke pusat ya kak ya. Betul. Iya. Untuk pengajuan denah emang ke UPT setempat. Iya, betul. Gitu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah terkait dengan mapping suhu gitu. Nah, mapping suhu itu kan biasanya memang dilakukan di awal ya, persyaratan yang kita tahu nih ya sebagai inspektor. Kalau kita periksa tuh mapping suhu tuh udah dilakukan di awal nih kayak gitu. Habis itu ya udah mengikuti hasil mapping suhu yang sudah dilakukan di awal untuk sertifikasi. Tapi kan bisa jadi tadi juga tuh karena misalkan ada perluasan gitu ya, ada perubahan-perubahan tertentu, ternyata itu sudah berubah. Nah, makanya harus dilakukan kembali gitu. Itu yang pertama kalau misalkan berubah. Terus yang kedua adalah mengikuti regulasi juga nih. Kalau misalkan ada update regulasi gitu ya, terus ada ketentuan-ketentuan baru, ya pastinya teman-teman juga harus menyesuaikan gitu. Jadi kita kebetulan nih punya ya yang namanya fitur Smart CDOB. Di situ kita punya video gitu ya, video terkait dengan mapping suhu. Teman-teman bisa cek dan bisa pelajari dari situ bagaimana cara melakukan mapping suhu yang benar begitu. Jadi pastiin lagi. Dan kita juga punya contoh-contoh SOP tuh di fitur Smart CDOB itu ya. Jadi nanti teman-teman review juga SOP-nya. Kalau misalkan masih ada yang ternyata udah jadul nih, biasanya kebanyakan tuh ngikutin Juklak CDOB tahun 2015. Iya. Padahal kita kan sudah di tahun 2025 ya. Udah lama banget ya kak itu ya. Iya betul. Jadi ya pastiin juga sudah diupdate. Itu yang mapping suhu ya sudah Tapi dilakukan. terkait contoh SOP yang di situ otomatis kan itu hanya sebagai acuan ya kak ya. Betul. Kan istilahnya PBF ya udah aku ngikutin aja sesuai yang ada di cuman ngopas doang ya. ya kak ya. Tidak boleh ya. Harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing PBF. Betul sekali ya kak ya. Oke, Gitu. lanjut kak. Oke, terus itu tadi mapping suhu udah 4 ya. Nah, ini yang kelima adalah jangan lupa self assessment atau inspeksi diri tuh. Itu dia. Nah, komponennya di inspeksi diri itu harus ada apa aja? Oke, di dalam inspeksi diri itu ya sebenarnya kita kita menganalisis diri kita sendiri nih, sudah comply atau sudah memenuhi gitu ya standar CDOB atau belum gitu. Jadi ya pasti yang ada di CDOB kalau teman-teman pernah baca ya, semoga sudah baca semua ya. Itu dari bab 1 sampai aneks-aneksnya itu semua ada dituangkan dalam checklist pemeriksaan untuk inspeksi diri. Nah, si checklist yang untuk self assessment atau inspeksi diri ini juga itu adalah yang digunakan juga oleh kami sebagai inspektur untuk memeriksa gitu ya ketika
proses sertifikasi ataupun resertifikasi. Jadi ini udah gampang banget teman-teman, tuh tinggal pakai doang. Bener ya. banget. Si checklistnya ini ada. Nah, di mana tuh? Ya, karena kan otomatis ketika petugas melakukan inspeksi ke PBF itu tuh kita beneran menggunakan checklist yang sama persis. Kita menggunakan checklist yang itu kita lihat satu-satu ya kayak seperti Iya, nah itu ada di laman sertifikasi cdob.pom.go.id. Nanti silahkan dilihat di informasi publik, itu ada, tinggal di download, tinggal dipakai ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih ya, semuanya tuh sudah tersedia sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin gini ya Kak, ketika PBF-nya tuh sudah mulai proses ngajuin permohonan resertif, kemudian ya kan itu bisa diperkirakan ya Kak, maksudnya petugasnya kira-kira kapan nih akan maksudnya petugasnya kira-kira akan berkunjung ke PBF untuk inspeksi. Nah, selama itu otomatis PBF bisa mempersiapkan dari checklist tersebut. Isiannya PBF bisa checklist sendiri. Poin butir ini sudah ada, butir ini sudah ada gitu. Nah, yang kira-kira memang belum ada ya otomatis harus disiapkan, karena itu akan jadi pertanyaan ya Kak, akan dimintakan dokumen juga oleh petugas, seperti itu ya Kak ya. Iya, ya itu ya. Jadi pastikan inspeksi dirinya itu sudah dilakukan, karena selain itu juga memang itu dipersyaratkan Mbak Nira gitu. Jadi ketika mengajukan permohonan itu inspeksi diri terakhir itu dipersyaratkan di awal, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman butuh ya refreshment gitu, udah lama nih terakhir mengikuti pelatihan CDOB, itu udah lama waktu dulu jadi persyaratan nih, persyaratan sertifikasi CDOB doang gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengikuti program kami, yaitu program Smart CDOB. Nah, program Smart CDOB singkatannya apa Manira? Gak lupa lagi kan. Inspektur kasih tahu ya, sosialisasi, pendampingan, asistensi, sertifikasi, cara distribusi obat yang baik. Itu dia Smart CDOB. Gimana cara ngikutinnya? Silakan teman-teman follow Instagram @wasdisobat.bpom. Semua informasi akan kami update di sana. Untuk kegiatannya itu kita lakukan setiap triwulan teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan karena yang mau banyak gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi nih teman-teman belum mengikuti pelatihan gitu. Di kita nih yang kita ada ini tuh gratis. Kalau di luar bayar mahal itu ya. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik ya teman-teman. Begitu saja mungkin ya untuk kali ini ya. Iya betul. Jadi dipastikan teman-teman untuk selalu update ya, pantau terus sosial media kami gitu, karena segala informasi apapun pasti kami share di media sosial tersebut gitu. Tadi jadi ada berapa Kak tipsnya? Ada 5 ya? Ada 5 ya. Oke, teman-teman sekarang udah nggak bingung, nggak pusing, nggak overthinking lagi ya. Udah dijelasin nih sama Inspektur CDOB. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di Tanya Inspektur CDOB episode berikutnya. Dadah, terima kasih sahabat Odi.